Li Kangxiang, keluar dari sini. Yan, tunanganmu tinggal di tempat terpencil yang dilupakan dewa ini. Bagaimana mungkin dia pantas untukku? Sayang, jangan khawatir. Selama kau membatalkan pertunangan, aku akan segera menikahimu dengan layak. Jika Depan. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Aku adalah putri kesayangan keluarga Lin di Nanzhou. Aku datang ke Gunung Xiu untuk memutuskan pertunangan denganmu. Membatalkan pertunangan. Surat pemutusan pertunangan. Li Kangxiang, aku diam-diam telah mengikrarkan cinta abadi kepada Tuan Muda Zhang. Apakah kau tahu apa status Tuan Muda Zhang? Kau benar-benar memiliki akar spiritual pedang yang langka. Benih pedang bawaan. Kurang ajar. Beraninya kau menghina Tuan Muda Zhang. keluarga Shangku adalah keluarga terkemuka di Nanzhou. Aku menasihatimu untuk berlutut dengan patuh. Tanda tangani dokumen pembatalan. Jika demikian, aku masih bisa melepaskanmu. Jika kau ingin membatalkan pertunangan, batalkan saja. Kekasih wanita semuanya adalah sumber bencana. Aku tidak pernah berniat untuk melanjutkan pernikahan ini. Baru saja menerima satu dan datang lagi yang lain. Tidak ada yang bisa menunda jalur kultivasiku. Li Kangxiang, kau berani menghinaku. Leluhur tua. Kau benar-benar berani mengidamkan kecantikan leluhur tua, menggantung lukisan erotis leluhur tua dan berfantasi, nafsu yang lancang. Li Kangxiang, kau mencari mati. Leluhur tua. Apakah kau tahu siapa leluhur tua keluarga Lin? Itu adalah salah satu ahli terkemuka. Dia telah hidup selama 200 tahun. Hanya selangkah lagi dari mencapai Dao dan naik ke keabadian. Apakah dia seseorang yang bisa kau dambakan? Berusia 200 tahun. Bukankah itu akan menjadikannya wanita tua? Leluhur tua mengolah ilmu dewa, mempertahankan kemudaan abadi. Kau menyimpan niat jahat, berniat menodai tubuh suci leluhur tua. Hatimu pantas mati. Dia. Mungkinkah dia membuatku menyimpan niat jahat? Alasan apalagi yang kau miliki? Leluhur tua dalam lukisan ini, bahkan tidak mengenakan pakaian. Memamerkan diri dengan menggoda. Ini cukup untuk membuktikan niat jahatmu. Pengawal, hancurkan olah Taois ini untukku. Wanita gila lainnya. Baiklah, anggap saja aku sial. Kesabaran membawa kedamaian. Cepatlah lupakan ini dan pergi. Kesalahpahaman. Begitu eksplisit dan mempesona. Dipertontonkan di depan semua orang. Memang tidak senonoh. Bagaimana kalau begini? Aku akan memakaikannya pakaian. Ini adalah jubah Dharma tingkat abadi. Kebal terhadap pedang dan tombak. Dengan harta karun tertinggi seperti itu, kesengsaraan langit belaka bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Hentikan pencuri mesum. Apalagi yang kau inginkan? Bukankah aku baru saja memakaikannya pakaian? Tepat di depan kami, menodai potret leluhur tua. Kau benar-benar tidak tahu cara menghargai hidupmu. Ya Tuhan, bagaimana mungkin keturunan keluarga Linpu memiliki orang picik seperti itu? Baiklah kalian semua. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Kau berani memfitnah karakter muliaku. Hati-hati atau aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kodok merindukan daging angsa, mencemari lukisan erotis leluhur tua. Dan kau pikir kau dibenarkan? Pengawal, hadiah. Berhenti, jangan menyerang. Tidak bisakah aku mengakui kekalahan saja? Aku bersedia menawarkan hadiah yang murah hati. Mari kita ubah masalah besar menjadi masalah kecil. Dan masalah kecil menjadi tidak ada oke. Lebih sedikit masalah lebih baik daripada lebih banyak masalah. Aku tidak bisa mengikuti jejak Buddha tua Bai Mei dibandingkan dengan kenaikan. Yang lainnya tidak penting. Ini adalah pil penyehat roh. Itu disuling menggunakan 81 jenis bahan obat olahan. Ditampa selama 49 hari. Untuk menghasilkan hanya satu pil. Itu bisa mengubah bakat bawaan dan meningkatkan tingkat kultivasi. Aku menawarkan hadiah ini dengan niat baik. Apa yang kau lakukan? Li Kangxiang, apakah kau menganggap kami bodoh? Betapa ajaibnya pil penyehat roh itu. Selama berita ini tersebar, berbagai keluarga bangsawan di Nanzhou akan maju satu persatu, mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebutnya. Seorang penipu sepertimu, aku khawatir kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk sekadar melirik pil penyehat roh. Tepat sekali. Aku pernah beruntung memungut ampas dari pil penyehat roh. Ukurannya hanya sebesar butiran kecil. Namun kekuatan obatnya memungkinkan aku naik 4 tingkatan berturut-turut. Jika ini adalah pil penyehat roh yang asli, kekuatan obatnya akan cukup untuk benar-benar menghancurkan manusia biasa sepertimu. Menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Memainkan trik fisik seperti itu tidak bisa menipu kami. Berlutut dan menyerah segera. Bersujud 3 kali dengan keras. Dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Semuanya tidak punya otak.
Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Tidak ada. Ini benar-benar pil penjahat roh yang aku suling sendiri. Bukankah kau benih pedang bawaan? Jika kau hanya menggigitnya sekali, hanya satu gigitan, kau akan memahami niat pedang langit dan bumi dan menjadi pendekar pedang terhebat di bawah langit. Masih berani berbicara sembarangan. Kurasa kau benar-benar ingin mati. Pengawal, hadir. Tunggu. Ini adalah konvergensi energi spiritual langit dan bumi. Terima kasih guru karena telah menganugerahkan obatnya, memungkinkan saya mengambil wujud manusia. Gadis kucing-kucing yang memakan pil abadi. Kau masih bisa berdiri. Lucu sekali. Ayo pergi. Aku akan mengambilkanmu sesuatu yang lezat. Apa? Apel. Mungkinkah pil penyehat roh itu nyata? Sudah kubilang sejak lama itu nyata. Aku awalnya berniat memberimu kesempatan besar, tetapi beberapa orang meremehkan orang lain dengan mata anjing or. Kau, Cukup, keributan sudah berakhir. Mengapa kau masih berlama-lama di rumahku? tepat sekali. Jangan ganggu kultivasi ganda saya dengan guru saya. Jika saya bisa berkultivasi dengan guru hanya selama 5 menit, saya bisa mendapatkan umur panjang 300 tahun. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan. Baiklah, dunia persilatan bukan tentang bertarung dan membunuh. Ini tentang hubungan antar manusia dan etika sosial. Selain itu, semua pertarungan dan pembunuhan ini sungguh membuang-buang waktu. Semuanya, jangan biarkan dia membodohi kalian. Pil penyehat roh sangat langka. Sama sekali tidak mungkin dia akan mengeluarkannya dan memberikannya kepada kita. Adapun yang disebut gadis kucing ini, dia pasti kaki tangan yang dia sembunyikan sebelumnya. Kaki tangan, beraninya kau mencoba menyergapku. Kau pasti menderita paranoia penganiayaan. Apa yang masih kau coba perdebatkan? Apakah kau mencoba menipu kami lagi? Jika leluhur tua tidak mencapai kemacetan dalam kultivasi dan menghilang saat menjalani kesengsaraan petir, jika tidak dia akan secara pribadi mengambil nyawamu hari ini. Menghilang saat kesengsaraan. Jadi gadis itu benar-benar tersesat ke Gunung Siui secara tidak sengaja dan tidak berniat menyakitiku. Kau menyinggung leluhur tua. Pembangkangan. Mengapa kau tidak segera menyerahkan potret itu? Jika tidak hari ini, aku pasti akan memastikan kematianmu. Kesalahpahaman. Aku salah mengira leluhur tua kalian sebagai penjahat yang mencoba menyakitiku. Itu sebabnya aku menyegilnya di dalam gulungan gunung dan sungai. Omong kosong, kultivasi patriark adalah yang tertinggi. Dia bisa membelah gunung dengan jentikan jarinya dan memadatkan ki menjadi pedang. Sampah sepertimu, berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, kau mencari mati. Kau bilang, patriark disegel di dalam gulungan gunung dan sungai. Ya, tapi itu tidak masalah. Aku akan melepaskan patriark kalian sekarang juga. Kalian semua cepat turun gunung. Mulai sekarang kita tidak akan saling mengganggu. Bajingan ini, omong kosong belaka. Gulungan gunung dan sungai adalah harta karun tertinggi kuno. Sudah hilang selama puluhan ribu tahun. Tuan Muda Jean, bocah ini berbicara sembarangan. Aku akan menangkapnya lebih dulu. Berhenti. Guru. Anda benar. Gulungan gunung dan sungai apa? Itu hanya lukisan Usan. Aku mengakuinya. Bisakah kita menghindari pertarungan? Guru, mengapa kamu takut pada mereka? Kamu hanya perlu menggerakkan jari kelingkingmu, dan semua orang ini akan dimusnahkan. Inilah jalan dunia. Kultivasi kelompok ini tidak tinggi, tetapi jika kita membunuh yang muda yang tua, akan datang. Dan keturunan mereka tidak akan ada habisnya. Kapan ini akan berakhir? Aku melakukan ini untuk menghindari masalah di masa depan. Kalau begitu, kau mengakui bahwa potret ini digunakan untuk menodai patriark. Jangan repot-repot menjelaskan. Penjelasan hanyalah penyembunyian. Pengawal, potong tangan dan kakinya untukku. Sialan, julurkan lehermu itu satu tebasan. Tarik lehermu ke belakang itu tetap satu tebasan. Kamu perempuan. Benar-benar tidak masuk akal. Aku adalah orang yang berpegang pada prinsip. Jika orang lain tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung orang lain. Jika orang lain menyinggungku, aku akan mengalah 3 bagian. Jika mereka menyinggungku lagi, aku akan melenyapkan mereka sepenuhnya. Jika guru saya bertindak, dia pasti tidak akan meninggalkan korban selamat. Alasan dia berbicara dengan ramah hanyalah karena dia tidak ingin kau mengganggu jalan menuju kenaikannya. Konyol, kau menghadapi kematian namun masih bersikap angkuh. Yang mulia, bunuh wanita celaka ini.
Bersamanya, siapa yang kamu sebut wanita celaka? Lihat saja aku akan merobek mulutmu. Semuanya lihat dengan jelas baiklah. Aku tidak bergerak. Setiap kesalahan ada pelakunya, setiap utang ada penagihnya. Jika kalian ingin balas dendam, pergilah cari dia. Jangan datang mencari masalah denganku. Kau wanita celaka. Kau juga. Beraninya kamu menghina guru saya. Lihat saja aku akan memukulmu sampai mati. Jangan seret aku ke dalam ini. Ini adalah pertarungan antara kalian berdua wanita. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Makhluk iblis ini sudah berubah menjadi wujud manusia. Satu orang tidak bisa mengatasinya. Serang. Aku sudah mengatakannya. Mengapa kau tidak berlutut meminta maaf dan menyerah? Jika tidak, aku akan membunuh wanitamu. Jangan bicara omong kosong. Apa maksudmu wanitaku? Aku Li Changshen akan memberitahumu hari ini. Aku punya 4 hal yang tidak kusentuh. Rokok, alkohol, judi, dan nafsu. Karena aku berbudi luhur. Apakah kau ini laki-laki? Dia hanya mengatakannya demi itu. Aku tidak percaya, dia tidak peduli pada wanita ini. Guru, jangan khawatirkan saya. Yakinlah, aku pasti tidak akan peduli padamu. Aku sudah menasihatimu untuk tidak bergerak. Jika semua orang berpikir membunuh orang dapat menyelesaikan konflik hari ini, maka bunuh saja, tidak ada salahnya. Biar ku beritahu sesuatu, selama itu membuat mereka cepat kabur dan berhenti mengganggu kultivasiku. Aku akan memberimu kesempatan besar. Bagi guru untuk menyebutnya peluang besar, bukankah itu berarti transformasi total? Semuanya, sama sekali jangan menahan diri. Cepat dan bunuh saya. Siapapun yang tidak menyerang adalah anak anjing. Baguslah Li Kansheng untuk benar-benar memperlakukan seorang wanita yang sepenuhnya mengabdi padamu seperti ini. Kau binatang berhati serigala dan berparu-paru anjing. Semuanya lepaskan gadis kucing ini. Dia hanyalah iblis kecil yang bodoh yang disesatkan oleh Li Kansheng. Hutang hari ini, kami pasti akan membuat Li Kansheng membayarnya. Kepalaku. Mengapa aku tidak bisa memahaminya? Apalagi yang kau inginkan? Berlutut dan minta maaf, dan segera menyerah. Aku. Baiklah. Tuan-tuan, kapan siklus balas dendam ini akan berakhir? Hari ini. Anggap saja ini semua salahku. Aku minta maaf kepada semua orang. Tolong pergilah saja. Berhenti mengganggu kultivasiku. Menunda jalan menuju kenaikanku. Hari ini, bahkan jika kau berlutut dan meminta maaf, itu tetap tidak akan menghentikan tekad kami untuk mengambil nyawamu. Ada orang sekeji dirimu. Tidak layak berbicara tentang kultivasi, apalagi jalan menuju kenaikan. Pedang ini bernama Shanlu. Di zaman kuno pedang ini membunuh Ciyo. Pada masa musim semi musim gugur pedang ini menaklukkan 6 negara. Selama dinasti Han besar pedang ini menebas ular putih. Pada masa kejayaan dinasti Tang pedang ini membunuh naga kembar. Prestasi pertempurannya luar biasa. Jumlah orang yang telah dibunuhnya jauh lebih dari puluhan ribu. Dan kau masih berpikir aku tidak layak. Berlagak. Orang yang bisa menahan serangan fatal yang mulia roda emas. Serangan fatal dapat dihitung dengan jari di seluruh Nanzhou. Hari ini kau pasti mati. Bahkan jika hari ini adalah hari kenaikanmu. Aku akan tetap menghancurkan dojomu, menghancurkan tulang dan tendonmu, dan memastikan kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi selamanya. Apa yang baru saja kau katakan? Aku bertanya padamu. Kau baru saja mengatakan. Apa? Hancurkan dojoku. Hancurkan tulang dan tendonku. Menghalangi jalan menuju kenaikanku. Kalian semua. Kalian seharusnya tidak melakukan ini.
Kalian sama sekali tidak seharusnya melewati batas bawahku. Guru, bukankah baru saja kamu bilang bahwa Jiangmu bukan tentang berkelahi dan membunuh? Etika sosial dan hubungan antar manusia berlaku bagi yang hidup. Baguslah, Li Kansheng. Apakah kau benar-benar berniat melawan kami? Tidak. Aku adalah orang yang berhati-hati. Karena aku harus bertindak, maka aku harus melenyapkan masalah selamanya. Sudah terlalu lama tidak digunakan. Aku lupa mengeluarkannya dan mengasahnya. Pergi asah. Li Kansheng, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Besi tua ini. Dan kau bicara tentang membunuh raja dan naga. Apakah kau memperlakukan tuan muda ini seperti monyet yang mulia? Tuan muda ini akan membuatnya mati sekarang juga. Mati di tanganku. Itu adalah kehormatanmu. Tidak, aku harus segera keluar. Jika orang-orang bodoh ini benar-benar membuat senior murka, keluarga Lin di Nanshu akan lenyap. Mereka sendiri yang menyebabkan ini. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung leluhur tua. Siapa yang berani tidak sopan kepada senior? Leluhur tua. Aura ini, sedalam jurang dan lautan, itu memancar dari leluhur tua keluarga Lin. Setelah mencapai alamnya, maju satu tingkat seperti naik ke surga. Kesempatan macam apa yang membuatnya mudah mencapai tingkat pertama? Mungkinkah? Ya, Leluhur tuamu ada di sini. Apa masalahnya? Biarkan dia menjelaskannya dengan jelas kepadamu secara langsung. Leluhur tua. Leluhur tua, Anda berhasil melewati kesengsaraan. bocah ini jahat menodai leluhur tua, dosanya setinggi langit. Leluhur tua hanya perlu bergerak sedikit, dan dia bisa menghancurkannya menjadi debu. Gadis kecil kamu tampaknya cukup cakap. Kata-katamu pasti bisa diandalkan. Jelaskan seluruh cerita hari ini. Seluk-beluknya dengan jelas kepada mereka. Ayo. Li Changsheng. Leluhur tua disegani di Nanshu dihormati setinggi gunung. Namun kau mengambil sikap seorang senior, memanggil leluhur tua gadis. Kau pikir kau siapa? Dia baru berusia 200 tahun. Kulitnya seperti lemak krim. Auranya seperti anggrek terpencil. Jika aku tidak memanggilnya gadis, aku harus memanggilnya apa? Apakah kamu ingin aku memanggilnya nenek tua? Itu tidak pantas, bukan? Kurang ajar. Beraninya kau menyebut-nyebut usia leluhur tua. Dan kau bahkan berani di depan semua orang menggoda leluhur tua. Kami memohon leluhur tua untuk segera membunuh bocah ini. Setuju kami memohon leluhur tua untuk segera membunuh bocah ini. Kami memohon leluhur tua segera bunuh bocah ini. Seekor katak di dasar sumur. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bahwa kau masih bisa menggonggong liar di sini. Kau harus berterima kasih atas kemurahan hati senior yang mengampuni nyawa kalian. Cepat pergi dan inyah. Leluhur tua, kenapa kau memukulku? Ya leluhur tua, jelas sampah ini menyimpan niat jahat. Hatinya dikaburkan oleh nafsu. Dan juga terhadap potretmu. Bertingkah tidak senonoh. Jelas itu dia. Diam. Orang-orang bodoh ini berbicara tanpa menahan diri. Senior, jika kau benar-benar memiliki perasaan padaku, itu adalah berkah Lin Qiao. Berkah yang dipupuk selama 200 tahun. Aku hanya ingin tahu dengan penampilanku. Bisakah aku menarik perhatian senior? Leluhur tua, anak ini sama sekali tidak boleh dimaafkan. Jika masalah ini menyebar, opini publik adalah hal yang menakutkan. Bagaimana? Kau akan menetapkan dirimu di Nanshu di masa depan.
Aku akan mengatakannya sekali lagi. Keluar sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bertindak atas nama senior. Leluhur tua paling menghargai reputasi. Dulu bahkan jika orang lain mengucapkan kata yang tidak disengaja, mereka akan dimarahi. Apa yang terjadi hari ini? Aku mengerti sekarang. Pasti karena aib keluarga tidak boleh dipublikasikan. Leluhur tua pasti ingin kita pergi dulu dan kemudian menanganinya secara pribadi. Sudah kuduga. Begitu leluhur tua bergerak, dia pasti akan mati. Li Kanxiang, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Tidak sanggup melihat kematianmu dengan mata terbuka. Agak disesalkan. Kebencian yang dipendam orang-orang ini terhadapku berasal dari hati mereka. Aku terus-menerus mengalar. Namun mereka masih terus maju tanpa henti. Jika aku membiarkan mereka pergi hari ini, itu sama saja membiarkan harimau kembali ke gunung. Lebih baik membunuh mereka untuk membungkam mereka, menghilangkan masalah di masa depan. Senior, terimalah aku sebagai muridmu. Nona Lin, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Jika senior tidak setuju, aku tidak akan bangkit. Bukan karena aku tidak mau setuju, melainkan kualifikasiku masih dangkal. Anda telah berkultivasi selama 200 tahun, sementara aku baru melakukannya selama 20 tahun lebih. Baik dari segi prestis maupun reputasi, aku tidak pantas menjadi gurumu. Bagaimana mungkin kau tidak layak? Kekuatan senior jauh di atas Ciao. Dan alam kultivasimu tak terduga. Ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas hanya dalam satu atau dua kata. Mohon cepat bangun. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan, mengajar murid, membuat guru kelaparan. Sejak zaman kuno, berapa banyak guru yang telah meninggal di tangan murid-murid pemberontak. Murid ini harus dengan tegas tidak diterima. Jika senior tidak mau menerimaku sebagai murid, apakah karena kau meremehkan bakatku? Maka aku akan menunjukkan apa yang bisa kulakukan. Untuk memberitahunya bahwa aku adalah jenius kultivasi yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Nona Lin, apa yang kamu lakukan? Pukulan telapak tangan barusan. Aku menggunakan 90% kekuatanku. Namun mengenai senior tidak terasa sakit maupun gatal. Dia sama sekali tidak merasakan. Sepertinya, aku harus menggunakan pukulan kekuatan penuh. Nona Lin, Anda harus kembali dan berlatih lebih banyak lagi. Hanya dengan kekuatanmu sebanyak ini, aku tidak bisa menaruh minat. Sekarang, apakah senior tertarik untuk menjadi pasangan Dao kultivasi abadi dengan senior? Alam kultivasi akan maju 1000 li dalam sehari. Bahkan jika kau menjadikanku burung dalam sangkar, seekor kenari, aku akan bersedia. Nona Lin, ini tampaknya tidak pantas. Kontak dekat antara pria dan wanita adalah tidak pantas. Kalian para pria, bukankah kalian suka datang ke tempat-tempat seperti ini? Padang gurun terpencil mencari kegembiraan. Senior, berhentilah mengatakan satu hal dan memaksudkan hal lain. Aku mengabdikan diri pada kultivasi. Dan tidak tergoda oleh anggur dan wanita. Aku berbeda dari pria-pria dangkal itu. Jika aku tidak salah menebak. Senior, ini adalah yang pertama bagimu bukan? Ini juga yang pertama bagiku. Mari kita anggap ini sebagai petualangan hebat. Mengatakan tidak dengan mulut, tetapi tubuh sangat jujur. Nona Lin, ada apa denganmu? Nona Lin. Nona Lin, rambutmu. Penyimpangan kultivasi yang disebabkan oleh serangan balik teknik. Aturan bertahan hidup nomor 12. Ketika situasi tidak jelas mundur adalah strategi terbaik.
Tapi ini adalah Gunung Siulku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Bagaimana kabarmu? Senior, cepat pergi. Tidak. Pertama beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi padamu. Meskipun aku berada di alam tingkat pertama, aku belum memasuki alam abadi. Pada akhirnya sulit untuk menahan penuaan. Untuk mempertahankan penampilan mudaku secara permanen, aku mengolah keterampilan panjang umur. Apa? Keterampilan hidup panjang abadi dan tak pernah mati. Itu adalah teknik terlarang. Jika kultivasi tidak memadai, sulit untuk menekan serangan balik. Ini menghasilkan fenomena pembalikan leluhur ini. Awalnya, aku berpikir bahwa dengan menjadi pasangan kultivasi denganmu pendahulu, dan kemudian menembus alam, aku tidak pernah menyangka bahwa aku masih kekurangan satu langkah. Pendahulu, kau cepat pergi. Terlihat seperti ini. Aku tidak punya muka untuk menemuimu. Meskipun aku berspesialisasi dalam seni bela diri, aku juga tahu sedikit tentang seni medis. Tapi fenomena milikmu ini adalah yang pertama kulihat. Aku tidak memiliki keyakinan mutlak, jadi aku tidak berani bertindak. Bahkan di saat seperti ini, apakah kau harus berpegang pada batas kayak hati anemo? Lalu apa yang harus aku lakukan? Di bawah langit, hanya satu orang yang bisa menyelamatkanku. Siapa? Pemimpin lembah orang mati. Tabib abadi. Mengapa kau bersembunyi begitu jauh? Aku takut kamu akan meledak dan melukaiku. 25 kali. Aku sudah mencoba genap 25 kali. Tapi aku tidak bisa memurnikan pil Asura. Deo Gurun Pegan, aku hanya bisa mencapai Deo Medis, tidak bisakah aku mencapai Deo Pil? Memurnikan pil membutuhkan bakat. Jangan putus asa. Semua keterampilan medis saya diwarisi dari Tuan Li. Tuan Li juga mewariskan semua pengetahuan sinabarnya tanpa keraguan. Chen Mubeilah yang mengecewakan. Aku telah mengecewakan guru. Aku tidak berguna. Baiklah, berhenti memukulnya. Mengingat ketekunan dan semangat belajarmu, aku akan membantumu mengubah bakat bawaanmu. Pak Tua Chen. Lembah orang mati. Tuan Muda Sang, di mana tempat ini? Kediaman terpencil senior tabib abadi. Lembah orang mati. Lembah orang mati. Nama yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa kita di sini? Tentu saja itu untuk mencari pil Asura. Aku memiliki benih pedang alami. Jika aku memperoleh pil Asura dan memperluas lautan spiritual, jalanku dalam jalur pedang akan mulus mulai sekarang. Kekuatanku akan menyaingi leluhur tua keluarga Linmu. Keluarga Zhang dari Longhai bersedia mempersembahkan harta leluhur keluarga. Jubah rantai emas. Mohon senior dewa medis menganugerahkan satu obat spiritual, memperpanjang sisa usia. Putraku yang tidak berharga menderita racun dingin. Setiap kali bulan purnama, embun beku dan salju menutupi seluruh tubuhnya. Saya mohon senior dewa medis untuk turun tangan. Keluargamu dari Sangjing menawarkan ketenaran dan gelar. Ketua gua dari gua bunga jatuh di Gunung Mei, digigit oleh laba-laba 5 racun dan wajahnya rusak. Jika senior dewa medis dapat memulihkan penampilan saya, hamba bersedia menawarkan diri untuk menikah. Keluarga Chan dari Longhai, keluargamu dari Sangjing, gua bunga gugur di Gunung Mei. Kekuatan besar yang membuat orang biasa gemetar saat disebut. Juga harus tunduk dan merendah di hadapan tabib dewa. Jelas ini tempat untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa, namun secara terbuka disebut lembah orang mati. Dewa medis senior memiliki aturan. Jika seseorang ingin dia mengambil tindakan, mereka harus menggunakan segala cara yang mungkin untuk membuat pohon dewa di depan gerbang menghasilkan reaksi. Jika pohon dewa menunjukkan anomali dan diakui oleh dewa medis, barulah dewa medis akan menemui orang tersebut. Jika tidak, bahkan jika hadiah yang dibawa sangat murah hati, dewa medis senior bahkan tidak akan melirik mereka. Hari ini, aku ingin melihat. Selain aku, siapa lagi yang bisa menghormati senior tabib abadi? Aku.
Nona Lin, serangan balikmu terlalu parah. Aku menyegel meridian suaramu. Jadi kamu tidak bisa bicara untuk sementara waktu. Aku takut kamu akan kehilangan terlalu banyak energi spiritual dan pingsan. Mohon sama sekali jangan salahkan aku. Li Changsheng, kau belum mati. Leluhur tua benar-benar tidak membunuhmu. Leluhur tua bisa meratakan gunung dan lautan dengan satu lambaian tangan. Bagaimana mungkin dia gagal membunuhmu? Li Kangxiang sampah ini. Pasti karena leluhur tua berhati baik dan melepaskanmu. Leluhur tua keluarga Lin menghargai kehidupan, mengampuni hidupmu yang celaka. Namun kau malah secara aktif menaruh lehermu, tepat di depan tuan muda ini. Apa kau pikir hidupmu terlalu panjang? Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan berbicara denganmu. Kami di sini untuk mencari Pak Tua Chen. Orang tua Chen, kau punya banyak nyali. Ketika orang bertemu tabib dewa, siapa yang tidak memanggilnya senior? Namun kau begitu tidak sopan. Kau pikir kau siapa? Bukankah pelajaran dari Gunung Siyue sudah cukup mendalam? Haruskah senior Li secara pribadi mengambil nyawa mereka? Sebelum kedua idiot ini tutup mulut. Dasar wanita celaka, kau berani memukulku. Li Changsheng, seleramu benar-benar berat. Di mana kau menemukan iblis wanita yang bukan manusia maupun hantu seperti ini? Di keluarga Lin, tidak ada yang berani memukulku kecuali leluhur tua. Tuan muda Sang, aku ingin mengambil iblis betina ini dan memotong jari-jari tangan yang memukulku. Potong semuanya satu persatu dan berikan pada anjing. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah leluhur tua keluarga Lin. Omong kosong. Apa kau menganggap kami buta? Iblis betina ini memiliki sisik yang tumbuh di kulitnya. Bulu binatang menutupi lengannya dan sangat mengerikan. Bagaimana mungkin dia adalah leluhur tua? Dari mana datangnya iblis betina ini? Berani menyamar sebagai leluhur tua keluarga Lin. Hari ini aku akan mengambil nyawamu atas nama leluhur tua. Tunggu sebentar. Dia benar-benar leluhur tua keluarga Lin. Serangan balik teknik kultivasi menyebabkan penyimpangan Qi. Dia menjadi seperti ini. Itulah mengapa aku membawanya ke sini. Untuk mencari Pak Tua Chen. Penampilan leluhur tua. Sebagai keturunan keluarga Li, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Li Kangxiang, kau masih mengarang cerita. Ini adalah tempat pengobatan suci. Dilarang berkelahi. Salam anak obat. Salam anak obat. Pak Tua Chen yang tidak senonoh itu. Kapan dia menerima bocah obat? Anak kecil itu cukup lucu. Perkelahian pribadi dilarang di lembah orang mati. Pelanggar harus segera meninggalkan lembah. Si sampah Li Changsheng itulah yang pertama kali memancing masalah. Kami dengan baik hati membantu senior tabib abadi untuk membersihkan para pembuat onar. Jika Anda dengan tulus mencari penobatan, maka cari cara membuat pohon ilahim muncul anomali. Metode sesat. Anda tidak bisa membuat guru saya muncul dan menemui Anda. Li Changsheng, bukankah kau ingin bertemu senior tabib abadi? Jika kau tidak bisa membuat pohon suci memunculkan anomali, maka kau sengaja mengganggu ketertiban lembah orang mati dan mencari musuh dengan semua orang yang datang ke sini mencari pengobatan. Pohon dewa. Bukankah ini tanaman pot yang kuberikan kepada Pak Tua Chen saat itu? Li Kangxiang, kenapa kau bertele-tele? Bisa atau tidak bisa kau membuat pohon dewa memunculkan anomali? Jangan bilang kau tidak punya kemampuan. Jika kamu tidak punya kemampuan, minggir. Jangan jadi penghalang di sini. Kayu mati bertemu musim semi. Luar biasa. Keluarga yang benar-benar sesuai dengan namanya. Telah mewarisi jalan bela diri selama 300 tahun. Pohon dewa bertunas. Ini luar biasa. Senior dewa medis seharusnya akhirnya membuka pintu dan menemui kita sekarang kan? Hanya membuat pohon dewa bertunas. Anomali seukuran biji wijen atau kacang hijau. Dan kau berani pamer. Apa katamu? Tuan muda Zhang sangat berbakat. Kalian hanya memamerkan keterampilan kecil di hadapan ahli. Di depan Tuan muda Zhang, kau sama sekali tidak layak disebut. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa perbedaannya. Benar-benar menakutkan. Inilah keajaiban kultivasi yang sesungguhnya. Hanya menggunakan setetes darah inti, membuat pohon yang layu berkembang dengan dedaunan lebat. Dewa medis pasti akan bertindak atas namanya. Li Kangxiang, apa kau melihat itu? Bakat Tuan muda Zhang. Kau tidak akan pernah bisa mengejarnya. Badut tak berarti. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Karena itu adalah aturannya. Maka itu harus dipatuhi. Demi dirimu. Aku harus menggunakan beberapa cara sekarang.
Li Kangxiang, di siang bolong. Bukankah itu terlalu vulgar? Li Changsheng, kau tidak ketakutan sampai kehilangan akal olehku kan? Ini adalah artefak magis yang aku sempurnakan. Namanya adalah tetesan demi tetesan semua hal hidup. Prasasti jimat diukir di dinding bagian dalam. Dinutrisi oleh artefak ini, semua hal bisa dihidupkan kembali. Li Changsheng, berhentilah berbohong. Bukankah ini hanya kaleng penyiram dan barang murah dari kios jalanan yang tidak bisa dipersembahkan secara resmi? Konyol. Bagaimana mungkin alat fana belaka bisa membuat pohon dewa bereaksi? Dari mana datangnya bocah nakal ini? Berani menantang otoritas Dewa Medis. Dewa Medis menyiapkan ujian pohon ilahi untuk membuka jalan bagi mereka yang ditakdirkan. Bukan tempatmu mencari perhatian di sini. Mencari perhatian. Kita akan tahu jika kita mencobanya, bukan? Li Kangxiang, sudahkah kau memikirkan ini baik-baik? Jangan takut. Li Changsheng, inikah artefak suci yang kau sebutkan? Itu lucu sekali. Kau tidak hanya menipu semua keluarga bangsawan, tetapi kau juga memperlakukan tabib dewa seperti mainan. Li Kangxiang, hari ini kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Semuanya, Li Changsheng tidak menunjukkan rasa hormat kepada tabib abadi. Bertindak provokatif dan sembrono. Siapapun yang bisa memenggal kepalanya dan menyerahkannya kepada tabib abadi, senior tabib abadi pasti akan menganugerahkan obat abadi. Waktunya sudah tiba. Buah ginseng abadi. Pohon biwa menumbuhkan buah ginseng abadi. Ini benar-benar buah abadi ginseng. Ku dengar buah ginseng tumbuh di wilayah Gunung Kunlun yang sangat dingin. Makan satu membersihkan esensi dan memurnikan sumsum. Makan dua memperpanjang hidup dan menambah usia. Makan tiga memungkinkan seseorang memiliki kekuatan besar. Dan selanjutnya menapaki jalur keabadian. Sama sekali tidak mungkin. Ini pasti ilusi. Buah abadi ginseng mekar sekali setiap 3000 tahun. Dan berbuah sekali setiap 3000 tahun. Bagaimana mungkin sampah ini membuatnya berbuah seketika? Hanya dengan menyiramnya menggunakan alat penyiram. Palsu itu pasti palsu. Mencoba menggunakan ilusi untuk menyelinap melewati ujian lagi. Kau bisa menipu kami, tetapi kau tidak bisa menipu tabib dewa. Meskipun pohon dewa itu kuberikan kepada Pak Tua Chen, bagaimanapun juga itu bukanlah entitas spiritual. Ketika disiram oleh artefak magisku, ia tidak akan mampu menahan nutrisi dari energi spiritual yang melimpah. Dan pada akhirnya akan seperti epifilum, mekar sebentar lalu mati. Sayang sekali. Fenomena aneh itu telah menghilang. Semua orang melihatnya. Li Kangxiang jelas sedang berpura-pura. Li Changsheng, kau tidak hanya menipu semua orang, tetapi kau juga menggunakan ilmu hitam untuk merusak pohon suci. Tahukah kau? Ini adalah cara kami memberikan penghormatan kepada tabib abadi. Pohon suci layu karenamu, bocah. Kau menghalangi jalan hidup semua orang. Menghancurkan pohon suci adalah kejahatan yang tak terampuni. Dia pantas mati dicincang 1000 kali. Dari awal hingga akhir, Li Changsheng tidak pernah berniat untuk dengan tulus memberikan penghormatan kepada tabib abadi. Dia hanya membuang-buang waktu semua orang. Sekarang dia telah menyebabkan pohon suci layu. Dia hanya ingin membunuh kita semua. Serang dia bersama-sama. Jangan biarkan dia kabur. Siapa yang berani menyentuh tamu terhormatku dari lembah orang mati? Salam kepada dewa medis. Salam kepada tabib abadi. Beraninya kau, Li Kangxiang, melihat tabib dewa. Kenapa kau tidak berlutut? Li Changsheng, senior tabib abadi, adalah seorang master yang tak tertandingi.
Kultivasinya mungkin lebih tinggi daripada leluhur tua Lin. Kau merusak pohon suci. Mengapa kau tidak berlutut memohon ampun? Apakah kau mencoba menyebabkan kita semut mati bersama? Aku berlutut padanya. Jika ada yang harus berlutut, seharusnya dia yang berlutut padaku. Senior Tabib Dewa, kami dengan tulus mengundang Anda untuk mengambil tindakan dan menyelamatkan orang. Sampah ini namun datang ke lembah orang mati untuk membuat masalah. Dia bahkan menggunakan kalen penyiram untuk menyiram pohon dewa, menciptakan ilusi bahwa buah ginseng abadi telah tumbuh. Benar senior tabib abadi. Pohon suci yang berusia seabad hancur dalam sekejap karena ini. Reputasi terhormat Anda tersebar luas, dan kehormatan Anda tidak boleh ternoda. Li Changsheng harus dibunuh untuk menjunjung tinggi integritas profesi medis. Kami meminta Dewa Medis untuk membunuh bocah ini demi memulihkan namanya. Kami mohon Tabib Abadi membunuh bocah ini untuk memulihkan nama baiknya. Senior Tabib Dewa akhirnya akan bertindak. Dengan satu jarum perak, dia bisa membunuh orang tanpa terlihat. Li Changxin, kau tamat. Jika harus disalahkan kebodohan dan ketololannya sendiri. Beraninya dia bertindak lancang di lembah orang mati. Sekarang, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Dewa Medis Ken Mubai menyampaikan salam hormatnya kepada Tuan Li. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak salah lihat kan? Senior tabib abadi benar-benar dengan tulus membungkum kepada Li Changsheng. Li Kangxiang benar-benar menerima sembahan tulus dari Tabib Abadi. Apakah dia tidak takut akan balasan surga? Pak Tua Chen, cepatlah waktu tidak menunggu siapapun. Ayo, Nona Lin. Menderita regresi leluhur akibat serangan balik keterampilan hidup panjang. Dengan energi vital dan darah mengalir mundur. Tubuhnya tertutup sisik dan bulu binatang. Cepat obati dia dengan cepat. Tuan Li, kemampuan medis saya, semuanya diajarkan langsung kepada saya oleh Anda. Mengapa harus bersusah payah seperti ini? Jika Anda mengobatinya sendiri, bukankah itu lebih baik? Aku belum mengobati pasien selama bertahun-tahun. Keterampilanku sangat berkarat. Jika aku membuat kesalahan, maka nyawanya akan dalam bahaya. Tuan Li, Anda benar-benar harus mengubah kebiasaan terlalu berhati-hati ini. Bahkan jika Anda membuat kesalahan, bukankah Anda masih memiliki teknik kebangkitan yang menghidupkan kembali orang mati? Teknik kebangkitan yang menghabiskan umur. Berbahaya bagi tubuh. Kau berhenti bicara omong kosong. Obati dia dengan cepat. Ya, nona muda ini. Tolong. Senior tabib suci, apa yang Anda lakukan? Li Changsheng, menghancurkan pohon suci Anda. Apa yang sedang saya lakukan? Mengapa saya perlu kalian semua mengkritik? Jika Anda tidak menghormati Tuan Li, Anda menentang lembah orang mati saya? Jika Anda tidak ingin mati, cepatlah dan pergi. Senior tabib suci, apakah Anda yakin ingin menyinggung semua klan dan keluarga besar demi sepotong sampah? Ini adalah racun bunga kondensasi salju yang mematikan. Jika Anda tidak pergi dalam waktu 3 tarikan napas, Anda akan berdarah dari 7 lubang dan mati. Pergi. Bagaimana hasilnya? Jarum emas telah memasuki tubuhnya. Kita membutuhkan seseorang dengan kultivasi yang mendalam untuk menyalurkan energi spiritual ke dalam tubuh Nona Lin, menggerakkan jarum pra, dan mengubah arah aliran ki dan darahnya. Fenomena atafisme ini akan hilang dengan sendirinya. Ini. Bukankah itu tidak pantas? Saya tidak keberatan. Tetapi menilai dari situasinya, Nona Lin tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Apakah akan menyelamatkannya atau tidak terserah pada Tuan Li. Ingat ini. Anda dan Nona Lin tidak boleh mengenakan sehelai pakaian pun. Jika tidak itu akan menghalangi pembuangan panas internal dari tubuh Nona Lin yang akan menyebabkan tubuhnya meledak dan membunuhnya. Tuan, mohon pikirkan baik-baik. Saya akan pergi dulu. Pak Tua Chen. Kau. Tak disangka aku Li Changsheng banyak membaca sejak kecil. Berpengetahuan luas tentang kebajikan kebenaran dan moralitas. Kepatutan keadilan integritas dan rasa malu. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku harus menggunakan tubuhku sebagai katalis obat. Aku. Biarlah. Menyelamatkan nyawa. Lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Aku. Demi Nona Lin. Aku dengan enggan akan menerima kerugian ini sekali saja.
The film was translated and narrated by M Media. Dupa ketika belum selesai terbakar. Waktu pengobatan belum berakhir. Tuan Lee, mengapa Anda sudah keluar? Aku tidak bisa bertahan lagi. Apa? Metode panduan jarum berkelompok tidak berhasil. Nona Lin tidak bisa bertahan. Sepertinya kita harus mencari cara lain. Bukan dia yang tidak bisa bertahan. Akulah yang tidak bisa bertahan. 30 seperti serigala. 40 seperti harimau. 50 bisa menarik kotoran dari tanah sambil duduk. Dia berusia 200 tahun. Terima kasih tabib suci senior telah menyelamatkan hidupku. Nona Lin, mohon cepat bangkit. Anda adalah seseorang yang dibawa oleh Tuan Lee. Saya Chen Mubai. Tidak bisa menerima penghormatan ini dari Anda. Selain itu, pemulihan Nona Lin. Semua pujian sepenuhnya milik Tuan Lee. Meskipun fenomena atavisme Nona Lee telah memudah, serangan balik dari keterampilan hidup panjang telah merusak fondasi Anda. Alam kultivasi Anda akan berhenti di sini. Apakah itu berarti bahkan jika aku berkultivasi ganda dengan senior, aku tetap tidak bisa naik ke alam yang lebih tinggi? Tak kusangka aku berkultivasi begitu lama dengan sia-sia. Pada akhirnya, aku tetap hanya daging dan darah fana. Tidak bisakah aku mencapai transformasi yang lengkap? Mungkin ada satu metode lagi yang dapat memperbaiki fondasi Nona Lin yang rusak. Tabib abadi senior, tolong beritahu aku. Nona Lin, pernahkah Anda mendengar tentang mereka leluhur hewan buas? Apa yang dimaksud oleh tabib abadi senior? Apakah itu leluhur semua buas? Tepat sekali. Klan hewan buas Pilahi menjaga Huasia. Naga Azoreng menjaga timur. Harimau putih ditempatkan di barat. Burung vermilion menjaga selatan. Kura-kura hitam ditempatkan di utara. Dan leluhur semua hewan buas ini bersemayam di tengah. Memandang rendah 9 provinsi. Tentu saja aku tahu ini. Nansio mengadakan setiap tahun majelis persembahan leluhur buas untuk berterima kasih kepada leluhur buas atas perlindungannya. Namun, tidak pernah ada seorang pun yang mampu menerima berkah dari leluhur buas. Itu tergantung pada apakah Nona Lin memiliki keberuntungan ini. Jika senior Lee berkenan untuk pergi, leluhur buas pasti akan memberiku tanda keberuntungan. Mengapa kau menatapku? Aku pasti tidak akan pergi ke majelis persembahan leluhur binatang. Mencuri kepolosanku dan tidak membayar sudah cukup buruk. Sekarang kau ingin aku membuat musuh baru. Wanita benar-benar merepotkan. Majelis persembahan leluhur buas kali ini diselenggarakan oleh keluarga Zhang. Jika leluhur buas memberkati Sang Xuanbin, tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Bahkan aku tidak akan menjadi tandingannya. Baru saja senior Lee kembali menjalin permusuhan dengan keluarga Zhang. Jika kita tidak pergi, keluarga Zhang kemungkinan besar akan membalas dendam tanpa perhitungan. Tanpa henti. Tidak bisakah aku pergi saja? Biar ku beritahu. Ini adalah yang terakhir kalinya jika ada masalah di masa depan. Selesaikan sendiri. Si tidak berguna Li Changsheng itu merusak rencanaku lagi. Tuan Muda Zhang, saya tidak mengerti. Mengapa tabib abadi senior yang sangat dihormati memperlakukan Li Changsheng dengan hormat seperti itu? Bajingan Li Changsheng itu pasti menemukan iblis wanita untuk menyamar sebagai leluhur tua. Tabib abadi takut pada leluhur tua. Itulah sebabnya dia memperlakukannya dengan sopan. Pertemuan persembahan leluhur hewan tahunan akan segera dimulai. Kali ini, keluarga Shengku yang menjadi tuan rumahnya. Begitu aku menerima berkat leluhur hewan, tingkat kultivasiku akan langsung mendekati leluhur tua. Tuan Muda Zhang, saya tahu Anda bukan orang biasa-biasa saja. Saya selalu berada di sisi Anda. Setelah Tuan Muda Zhang tak terkalahkan di Nanzhou, Anda tidak boleh meninggalkan saya setelah kita menjadi dekat. Di pertemuan persembahan, leluhur tua juga akan datang. Jika dia tahu Li Changsheng menemukan iblis wanita yang menyamar sebagai dirinya, dia pasti akan mencabik-cabik Li Changsheng hidup-hidup. Majelis persembahan leluhur hewan.
Para kepala keluarga yang terhormat, individu luar biasa dari berbagai sekte. Hari ini adalah pertemuan persembahan leluhur hewan buas tahunan. Keluarga Zhang dengan tulus mengundang semua orang hadir. Tujuannya adalah untuk memohon berkat leluhur hewan buas. Apel meminta berkat leluhur hewan buas. Leluhur hewan buas melindungi 9 provinsi. Selama bertahun-tahun majelis persembahan, semua keluarga terkemuka telah mempersembahkan harta magis dan hadiah. Namun Tuan Muda Zhang ingin meminta berkat kepada leluhur hewan buas. Bukankah itu terlalu lancang? Jika Tuan Muda Zhang menerima berkat dari leluhur buas, dia pasti tidak akan melupakan kalian semua. Mulai sekarang, semua keluarga bangsawan di Nanzhou dapat berbagi kejayaan dan kekayaan dengan Tuan Muda Zhang. Luar biasa. Itu luar biasa. Tuan Muda Zhang lihat. Li Kangsheng ini adalah kediaman keluarga Zhang. Kau secara aktif mengantarkan dirimu ke depan pintu kami. Apakah kau mencoba meminta maaf dengan kematianmu? Sebuah kesalahpahaman. Aku hanya datang untuk menonton keramaian. Mau menyaksikan kemeriahan di kediaman keluarga Shangku. Kau benar-benar nomor 1 di Nanzhou. Nona Lin Xiao mengundangku ke sini. Jika kau tidak setuju, aku bisa pergi. Leluhur tua mengundangmu. Kau bahkan tidak menimbang harga dirimu sendiri. Jika aku tidak menghancurkan kesombonganmu, kau akan berpikir Tuan Muda ini terbuat dari kertas. Zhang Xuanbin orang yang saya undang? Apakah seseorang yang bisa kau usir? Salam leluhur tua. Salam leluhur tua. Bangunlah. Leluhur tua Anda akhirnya tiba. Hari ini adalah pertemuan persembahan tahunan. Semua keluarga di Nanzhou sangat mementingkannya. Leluhur buas telah hidup selama puluhan juta tahun, sejak fajar penciptaan. Ia telah ada di antara langit dan bumi, melindungi kedamaian Nanzhou. Leluhur tua Li Kangsheng bertindak sembrono pada saat kritis ini. Dia jelas melanggar batas terhadap leluhur buas. Melanggar leluhur hewan buas adalah kejahatan keji. Dia pantas mati. Leluhur tua Li Kangsheng di Gunung Xiu menodai potret Anda, dan di lembah orang mati, dia menemukan seorang iblis wanita untuk menyamar sebagai Anda berkali-kali. Dia berulang kali melampaui batas kesabaran Anda. Dia sama sekali tidak bisa dibiarkan begitu saja. Leluhur tua, iblis betina itu sangat jelek. Wajahnya tertutup sisik. Dia mengatakan lagi bahwa itu adalah leluhur tua. Jika masalah ini tersebar, bukankah siapapun berani meniru leluhur tua? Insiden lembah orang mati terlalu memalukan. Kita tidak bisa mengungkit masalah lama lagi. Tapi aku keturunan ini sungguh tidak terlalu cerdas. Aku takut aku mungkin membuat senior Li marah di masa depan, menyebabkan keluarga Linku jatuh ke jurang. Senior Li adalah tamu terhormat yang kuundang. Siapapun yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada senior Li berarti menentangku Lin Xiao. Leluhur tua tapi dia. Aneh, bocah ini jelas terlihat jahat dan memiliki hati yang gelisah. Jadi mengapa dia secara khusus menjadi tamu terhormat leluhur tua? Mungkinkah leluhur tua menyukai Li Changsheng dan ingin menjadikan pemuda tampan ini sebagai wadah kultivasi untuk menyehatkan tubuhnya dan memajukan alamnya? Ini tampaknya satu-satunya kemungkinan. Sialan, apakah kita hanya akan membiarkan Li Kangsheng membuat masalah di sini? Bahkan jika dia adalah wadah kultivasi, lalu kenapa? Leluhur hewan buas akan segera tiba. Jika kau berani membuat marah leluhur hewan buas, leluhur hewan buas akan menelanmu bulat-bulat. Benar, leluhur buas dapat melahap segalanya. Li Kangsheng hanyalah manusia biasa. Dia pasti akan dilahap oleh leluhur buas, sampai tidak ada debu pun yang tersisa. Tuan Muda Zhang memang memiliki metode yang luar biasa. Li Changsheng, kau adalah tamu leluhur. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tetapi untuk memberikan persembahan kepada leluhur hewan buas, seseorang harus mempersembahkan harta karun spiritual. Apakah kau memilikinya? Ketika berbicara tentang harta karun tersembunyi, keluarga Zhang dapat disebut yang terdepan di Nanzhou. Harta langka dan artefak eksotis. Mereka memiliki koleksi yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu, berkat leluhur hewan buas pasti milik Tuan Muda Zhang. Keluarga Zhang akan mencapai kesuksesan besar. Nona Lin, ada apa? Mengapa warna kulitmu terlihat agak tidak sehat? Ketika menyangkut alat sihir dan harta karun, keluarga Jin tidak diragukan lagi adalah nomor 1. Keluarga Linku tidak bisa dibandingkan. Aku takut leluhur buas tidak akan memberiku berkah, tetapi akan memberikannya kepada Zhang Xuanbin. Alat sihir dan harta karun. Aku membawa banyak dari mereka. Namun, aku hanya tidak tahu apakah benda yang disebut leluhur binatang berani menerimanya. Cermin Kundun. Padang minuman salju. Aku merebut yang ini. Ini adalah tongkat dunia bawang, dan ini adalah Juga direbut. gunting jauh emas.
Aku mencuri yang ini. Ini adalah Palu Hautian. Aku menempa yang ini. Tuan Li. Ini semua adalah artefak kuno yang kuat. Jika Anda dengan santai mengeluarkan hanya satu, itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Tuan Li. Yang mana yang Anda rencanakan untuk dibawa? Leluhur binatang ini. Kita belum pernah berurusan dengannya sebelumnya, jadi kita tidak tahu kedalamannya. Bagaimana jika kita mulai berkelahi, dan kita tidak bisa mengalahkannya? Bawa semuanya. Tuan Li. Mengapa Anda begitu berhati-hati? Apakah Anda mencoba menghancurkan seluruh dunia ini? Seorang udik desa yang kasar. Harta karun spiritual macan apa yang mungkin dia miliki? Hari ini aku tuan muda ini akan membuka matamu dan membiarkanmu melihat apa itu artefak abadi tingkat tinggi. Harta karun yang langka dan berharga. Ini adalah Shouwei. Bukankah ini hanya sebuah sarung tangan biasa? Dan kau menyebutnya Shouwei. Li Kangxiang, kau berpandangan sempit. Bagaimana mungkin kau mengenali Shouwei? Shouwei jenis ina ditempa dari meteorit dari luar langit. Dilengkapi dengan jimat abadi. Setelah dikenakan, itu dapat menyatukan telapak tangan menjadi satu. Ini terintegrasi ke dalam. Shouwei yang satu ini, itu dapat digunakan 3 kali. Bahkan tanpa kultivasi apapun. Bisa membelah langit dan bumi menghancurkan kekosongan. Itu dapat membelah apapun. Kau yakin itu bisa membelah apapun? Apakah kau meremehkan aku tuan muda ini? Atau kau meremehkan keterampilan penempaan artefak leluhurku? Jika kau tidak percaya padaku, bawalah sesuatu. Dan aku tuan muda ini akan membelahnya untukmu. Tuan Muda Xiang. Ini. Terima kasih aku tidak memakannya. Aku tidak memintamu memakannya. Aku ingin memakannya. Kau belah itu untukku. Tuan muda Zhen, hancurkan dan tunjukkan padanya besi meteorit surgawi ini. Mungkinkah benar-benar lebih rendah dari durian? Tuan muda Zhen, jangan mempermalukan keluarga Zhen. Tuan Muda Xiang, kau berdarah. Kau salah. Li Kangxiang, apa yang mungkin bisa kau tawarkan? Di depan leluhur buas, apakah kau mencoba mengakali dengan tangan kosong? Aku punya sepasang gunting di sini. Aku hanya tidak tahu apakah leluhur binatang itu berani menerimanya. Sepasang gunting milikku ini pernah menaklukkan seekor siluman besar bernama Fuling. Fuling. Nama yang sangat familiar. Nama terhormat leluhur buas adalah Fuling. Li Kangxiang, apa kau ingin mengatakan telah menaklukkan leluhur buas? Leluhur siluman apa? Siluman itu hanyalah seekor macan tutul berbintik. Tidak mungkin itu. Leluhur siluman yang kau bicarakan kan? Seekor siluman besar melewati Gunung Siul. Apakah ia mencoba memakanku untuk The mengisi film was perutnya? translated and Jurus narrated air. by M Media. Senior, ampuni hidup saya. Siluman kecil macam apa kau ini? Dan mengapa kau datang ke Gunung Siulku? Siluman kecil ini bernama Fuling. Melihat gunung abadi dikelilingi oleh energi spiritual, saya ingin menyerap sebagian untuk memajukan kultivasi saya. Tidak. Saya tidak pernah bermaksud mengganggu mimpi indah senior. Kau punya waktu 3 detik untuk meninggalkan Gunung Siul. Berani melangkah setengah langkah lebih jauh, dan aku akan memutuskan urat nadi kehidupan ras hewanmu. Sesuai perintahmu. Terima kasih senior karena telah mengampuni hidup saya. Jika senior suatu saat turun gunung di masa depan, siluman kecil ini pasti akan membalas budi Anda. Mungkinkah dia macan tutul berbintik itu? Wujud asli leluhur buas memang adalah macan tutul berbintik. Mungkinkah senior dan leluhur buas adalah kenalan lama? Mustahil. Leluhur hewan buas telah hidup selama puluhan juta tahun. Telah menyaksikan Pangu memisahkan langit dan bumi, menyaksikan Hua menambah langit, dan melihat tata gata tunduk. Li Kangxiang, bagaimana mungkin kau? Bagaimana mungkin kau pernah bertemu dengannya?
Li Kangxiang, kau berani meremehkan kekuatan leluhur buas. Jika leluhur buas marah, seluruh Nansou akan dipenuhi mayat. Jangan biarkan kesombonganmu mencelakakan semua orang. Mengucapkan bualan liar. Bertindak sembrono. Li Changsheng, kau harus membayar harga atas apa yang telah kau lakukan. Atas tindakanmu hari ini. Leluhur buas ada di sini. Leluhur buas murka. Lautan awan bergejolak. Li Kangxiang, kau telah menyebabkan masalah besar. Li Changsheng, jika aku jadi kau, aku pasti sudah lama dengan malu. Lari kembali ke Gunung Xiu. Tetap di sini. Kau hanya akan menanti murka leluhur hewan buas. Mencoba lari sudah terlambat sekarang. Bocah cepat berlutut. Leluhur hewan buas menampakkan diri dan guntur turun. Dan kau pasti akan tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Sombong dan tidak sopan. Pantas dihancurkan. Memicu kemarahan leluhur buas. Pantas mati. Leluhur tua, cepat menjauhkan diri dari Li Kangxiang agar Anda tidak terserat olehnya. Senior tidak ada yang akan salahkan. Hal-hal yang tidak aku yakini, tidak pernah aku lakukan. Sebelum datang ke sini, aku sudah membuat persiapan matang. Aku membawa begitu banyak pusaka agung kuno, dan masih tidak bisa menaklukkan seekor macan tutul emas kecil belaka. Namun, fenomena langit ini sama dengan terakhir kali macan tutul emas itu muncul di Gunung Xiu. Li Kangxiang sudah selarut ini, dan kau masih mencari kenyamanan di sini. Ketika kau mati nanti, tidak ada yang akan mengumpulkan mayatmu. Aku hanya punya gunting ini. Apakah kau menginginkannya? Salam kepada leluhur buas. Salam kepada leluhur hewan buas. Senior, cepat dan berlutut. Macan tutul kecil. Mengapa kau terlihat begitu akrab bagiku? Leluhur hewan buas sudah muncul. Dan kau masih mencoba mengaku kenal di sini. Jangan lihat statusmu sendiri. Apakah kau pantas bergantung pada leluhur hewan buas? Satu lirikan dari leluhur buas sudah cukup untuk membuat tubuhmu meledak dan binasa. Aura yang begitu akrab, aura ini. Saya seperti pernah menciumnya di suatu tempat sebelumnya. Itu membuat hati saya gemetar ketakutan. Dan saya hampir tidak bisa berdiri tegak. Melapor kepada leluhur hewan buas. Pertemuan persembahan leluhur hewan buas ini diselenggarakan oleh keluarga siang saya. Tapi Li Changxiang sampah ini tidak menghormati leluhur hewan buas. Dan terus membuat masalah tanpa alasan. Dia bahkan mengaku pernah menaklukkan leluhur buas. Memfitnah nama besar leluhur buas. Kami mohon leluhur buas melindungi rakyat. Orang ini adalah momok Nanshu kita. Jika dia tidak dibunuh, kemarahan publik tidak bisa diredakan. Gunting Jiao emas, pusaka ajaib dari era penganugerahan dewa kuno, dan aura yang akrab ini. Mungkinkah dia? Tatapan ini. Saya ingat sekarang. The film was Dia adalah senior translated hebat yang and kuat dari Gunung narrated Xiu. by M Li Media. Kangxiang. Setelah leluhur hewan buas berubah menjadi wujud manusia, dia ternyata adalah kecantikan yang tak tertandingi. Wajah seperti itu membuat langit dan bumi kehilangan warna mereka, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Leluhur hewan buas belum pernah menampakkan diri. Paduka leluhur hewan buas, junior ini berani bertanya. Saya memohon kepada leluhur hewan buas Suling leluhur segala hewan. untuk melimpahkan berkat kepada junior ini. Setelah kekuatan junior ini meningkat, saya pasti akan bertindak atas nama leluhur hewan buas, dan secara pribadi membunuh Li Changsheng. Para idiot ini, tidakkah mereka tahu yang mulia berubah menjadi wujud manusia adalah karena tekanan yang menekan dari senior Li? Namun mereka berani mencoba mengambil nyawa senior Li. Aku harus benar-benar di depan senior Li, menunjukkan kinerja yang baik. Semua ini hari ini diatur olehmu. Tepat sekali, itu adalah aku. Untuk menyambutmu, aku mengerahkan semua tenaga dan sumber dayaku. Apakah kamu puas? Kau berusaha keras. Ini, mungkinkah ini leluhur hewan buas mengakui Tuan Muda Zhen? Memberikan berkat kepada Tuan Muda Zhen? Pasti begitu. Keluarga Xiang akan melambung ke langit. Bahkan jika keluarga Li memiliki leluhur Lin Qiao yang memimpin, mereka tidak akan lagi dianggap serius. Aku tidak pernah berpikir, leluhur buas masih akan menganugerahkan berkah kepada Zhang Xuanbin. Diberkati oleh leluhur buas adalah menerima warisan dari leluhur buas. Secara eksternal Anda dapat mengklaim sebagai murid leluhur buas. Selamat Tuan Muda Zhang. Aku merasa ki dan darah di seluruh tubuhku melonjak.
dan tianku terasa sangat panas. Apakah ini perasaan seorang ahli yang kuat? Li Changsheng. Hari ini aku sendiri yang akan membunuhmu. Tuan Muda Sang. Tuan Muda Sang. Tuan Muda Sang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Tuan Muda Sang menerima berkat dari leluhur buas? Mengapa dia tiba-tiba muntah darah? Mungkinkah fisik Tuan Muda Xian lemah dan bakatnya rendah? Dia tidak bisa menangani keberuntungan sebesar itu. Itu tidak benar. Tuan Muda Xian memiliki akar spiritual pedang. Dia seharusnya tidak muntah darah. Aku merasa energi spiritual di dalam tubuhku menghilang. Dan lautan Qi dan Tianku perlahan mengering. Li Kanxiang, apakah kau diam-diam menyebabkan masalah lagi? Kau bisa menyeretku ke dalam masalah ini. Ini sama sekali tidak berhubungan. Oke. Belumkah kau menyadarinya? Dia sama sekali tidak memberikan berkah, tetapi memaksakan batasan. Apa? Pembatasan jiwa. Begitu segel diturunkan, dan Tian tersegel, tidak bisa berkultivasi. Langkah yang sangat kejam. Leluhur buas dan Xiang Zuanbin tidak memiliki dendam masa lalu. Mengapa dia melakukan ini? Leluhur binatang. Kenapa? Keluarga Sheng kami selalu memperlakukanmu dengan hormat dan tidak pernah menyinggungmu. Orang yang sombong dan tidak sopan kepada Anda selalu adalah Li Kanxiang. Leluhur buas Anda telah salah menyalahkan Tuan Muda Sang. Disalahkan secara keliru. Dia menyinggung seseorang, yang bahkan yang mulia ini tidak berani menyinggung. Aku tidak mengambil nyawanya. Aku sudah bersikap lunak padanya. Orang yang bahkan leluhur hewan buas tak berani sakiti. Leluhur hewan buas telah selama puluhan juta tahun, batas atas kekuatan tempur. Siapa yang mungkin bisa mengalahkan leluhur hewan buas? Iblis kecil puling ini menyapa senior. Bajingan kecil dari keluarga Zhang menentang senior dan telah ditahan oleh iblis kecil ini. Mohon senior memutuskan nasib mereka. Kau mengalihkan bencana kepadaku. Bukankah kau terlalu tidak jujur? Jelas kau yang memukul mereka. Mengapa kau menimpakan kesalahan padaku? Ini bukan mengalihkan bencana. Ini adalah membalas kebaikan. Hari itu. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupku. Apakah siluman besar yang ditaklukkan dulu benar-benar kau? Ya. Mengapa memilih waktu ini untuk membalas kebaikan? Mengapa kau harus membalas kebaikan sekarang juga? Ini lebih terlihat seperti balas dendam. Sekarang semua orang akan berpikir, aku yang menghasutnya. Senior, haruskah orang-orang ini diampuni? Iblis kecil ini bisa bertindak atas nama senior dan memusnahkan mereka semua. Senior Li, mohon ampuni hidup kami. Kami buta barusan dan gagal mengenali kehebatan Anda untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Hati kami benar-benar dibutakan oleh kebodohan. Senior Li, Anda orang hebat yang mengabaikan kesalahan orang kecil. Anda sangat murah hati. Mohon jangan menyimpan dendam ini terhadap kami. Bagaimana dengan kalian semua? Hari ini aku diintimidasi tepat di rumahku sendiri. Ini benar-benar menyedihkan. Aku hanya bisa menunjukkan kelemahan untuk saat ini. Ayahku saat ini sedang berkultivasi tertutup. Setelah ayahku mencapai kesuksesan besar dalam keterampilan ilahinya, kita bisa membahas ini lagi. Li Changsheng, tidak. Senior Li, aku salah. Aku tidak menginginkan berkah leluhur binatang lagi. Ambil saja. Apa yang saya lakukan sebelumnya juga sedikit berlebihan. Mengingat bahwa saya hanyalah seorang wanita, mohon ampuni saya kali ini. Berbondong-bondong menuju kekuasaan dan pengaruh. Bertindak semata-mata demi keuntungan. Bagaimana mungkin keluarga Lin memiliki keturunan sepertimu? Berlaku segera. Aku dengan ini mengusirmu dari keluarga Lin. Namamu dihapus dari daftar keluarga. Leluhur tua aku. Jangan panggil aku leluhur tua. Lupakan saja. Setiap orang yang lahir di dunia ini memiliki nasib pahit. Selama mereka berniat untuk bertobat, aku akan memberi mereka kesempatan lagi. Oh ya, berkah yang kau sebutkan itu. Bisakah kau memberiku bagian darinya? Senior menginginkannya. Berkahku sama sekali tidak berguna bagi senior, namun dia secara aktif memintanya. Mungkinkah bahwa dia tertarik pada penampilanku dan ingin menikahiku? Berkah itu tidak bisa diberikan di depan begitu banyak orang. Jika tidak, itu tidak akan efektif. Mengapa kita tidak mencari kesempatan? Aku akan naik ke Gunung Siu dan secara pribadi menyerahkan keberuntungan itu kepada senior. Baiklah, kalau begitu tunggu sampai aku menerima keberuntungan itu, dan aku akan memberikannya padamu nanti. Baiklah. Aku harus kembali ke Gunung Siui sekarang. Kedua utusan, bagaimana kabar kalian berdua? Li Kanxing mengganggu pikiran Luo Yao dan pikiranku. Lautan Qi kami bergejolak sekarang. Kami merasakan energi iblis di dalam diri kami akan segera meledak.
Kami berdua di klan iblis, berada di posisi kedua setelah 1 orang dan di atas 10.000. Tingkat kultivasi apa sebenarnya yang kau miliki? Untuk bisa begitu mudahnya menghancurkan domain Sonic klan iblis. Itu tidak mungkin dia, aku tidak bisa merasakan adanya. Fluktuasi energi spiritual padanya. The film was translated Pasti itu, and Sona itu. narrated by M Media. Sona itu mengandung kekuatan penuhan kuno. Anak ini, dari mana dia mendapatkan begitu banyak alat sihir langka? Pasti si abadi tua dari Sekte Pedang Roh itu yang memberikannya kepadanya. Tapi saya tidak mengerti, meskipun dia jelas telah diusir dari Sekte Pedang Roh. Mengapa Taishan Immortal masih sangat melindungi miliknya sendiri? Jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita tidak bisa. Mengapa membuat begitu banyak alasan? Senior, sisa-sisa klan iblis tidak boleh diampuni. Cepat kejar kemenangan. Kirim kedua iblis wanita ini turun ke 18 lapisan neraka, agar mereka tidak pernah menemukan kedamaian dalam keabadian. Dan ada Shang Xuanbin dan putri terbuang dari keluarga Lin saya. Mereka adalah biang keladi utama. Bunuh mereka dulu. Li Kangxiang, Anda, apa yang Anda lakukan? Li Changsem jangan bertindak sembrono. Di belakang kami ada dewa iblis yang agung. Dia membunuh tanpa berkedip. Menghadapi kematian namun masih menolak untuk bertobat. Anda memprovokasi Senior Li lebih dulu dan berkolusi dengan klan iblis kemudian. Ini sudah lama menjadi pelanggaran berat. Terakhir kali di Gunung Siu, Senior Li mengampuni hidupmu. Tetapi kau menolak untuk berbalik sampai menemui jalan buntu. Hari ini adalah hari kematianmu. Li Changsheng, tidak. Senior Li, aku. Di sisi Dewa Iblis, kedua gadis ini terlihat cukup baik. Kalian semua adalah utusan kiri dan kanan klan iblis kan? Ya, jadi memangnya kenapa? Kami adalah milik Dewa Iblis, orang kepercayaan yang paling diandalkan. Jika kau menyakiti kami, ketika Dewa Iblis yang agung muncul, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabik urat nadimu. Semua pertarungan dan pembunuhan ini terlalu merusak keharmonisan. Kalian semua, bantu aku menyampaikan pesan kepada Dewa Iblis. Oke, katakan saja bahwa aku Li Changxiang tidak punya niat untuk menjadi musuhnya, dan minta dia untuk tidak menggangguku. Bisakah kalian melakukannya? Senior Li, apakah Anda mencari perdamaian dengan klan iblis? Apa yang kau tahu? Dulu Dewa Iblis ditekan bersama oleh 3 kemurnian. Itulah sebabnya dia disegel di mata laut utara. Sekarang dia akan muncul. Aku tidak yakin aku bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, kita harus mengubah konflik menjadi damai. Kebangkitan Dewa Iblis akan membawa bencana ke dunia. Di bawah langit, hanya Senior Li yang bisa membasmi iblis jahat. Tetapi karena kehati-hatian, Senior Li tidak akan bertindak. Tidak dapat diterima. Kita harus memikirkan cara. Makna tersirat Senior Li adalah bahwa dia ingin Dewa Iblismu untuk maju dan meminta maaf dengan rendah hati. Jika tidak, Senior Li akan pergi sendiri dan mengambil nyawanya. Mengapa kamu tidak segera kembali sekarang dan menyampaikan pesan Senior Li dengan jujur kepada Dewa Iblis? Apa yang kau lakukan? Ada apa? Masalah yang jelas bisa diselesaikan secara damai. Mengapa kau harus bersikeras membalikkan meja? Senior, perkataan klan iblis tidak bisa dipercaya. Kita harus membasmi mereka dengan cepat. Klan iblis sudah lama berniat memperbudak umat manusia. Perdamaian pada dasarnya tidak mungkin. Membunuh mereka hanyalah masalah kenyamanan. Tuan Muda Zhang, ada apa dengan Anda? Jika saya tidak salah tebak, dia Li Changsheng. Waspada terhadap Dewa Iblis. Si tidak berguna ini mencoba melarikan diri. Tidak heran dia ingin mencari perdamaian dengan Dewa Iblis. Dia pasti tahu bahwa pasukannya sendiri bukan tandingan Dewa Iblis. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya. Apa yang terjadi? Ini gempa bumi. Dewa Iblis telah melarikan diri dari batasan mata laut utara dan telah kembali ke dunia manusia. Li Kangxiang, Dewa Iblis akan segera tiba di sini. Kekuatan Dewa Iblis jauh di atasku dan Xiayin. Tokoh-tokoh hebat yang mati di tangannya saat itu terlalu banyak untuk dihitung. Jika kamu tidak ingin mati dan kamu musnah, maka cepatlah lari menyelamatkan diri. Tahun bulan dan hari ini telah tiba.
Aku belum siap. Bagaimana Dewa Iblis bisa keluar? Senior Lee, apa yang akan Anda lakukan? Dewa Iblis bukanlah makhluk biasa. Aku perlu mempersiapkan diri. Ini adalah jimat spiritual dari Sekte Padang Roh. Aku The harus film meminta was guruku turun gunung translated and untuk narrated membantuku. by M Media. Baru terpikir meminta bantuan ketika kematian sudah di depan mata. Bukankah sudah terlambat? Sudah berakhir. Dia datang secepat ini. Sekte Padang Roh. Guru, ini jimat perintah adik seperguruan Changsheng. Adik seperguruan Changsheng sedang meminta bantuan dari Sekte Pedang Roh. Kau berbicara tentang bocah bau itu. Melintasi alam semesta. Dia sudah tak terkalahkan di dunia ini. Bahkan jika Dewa Iblis itu kuat, dia bukan tandingan baginya. Setelah mengalami begitu banyak kesengsaraan, kebiasaan yang terlalu berhati-hati ini masih belum berubah. Apa yang harus kita lakukan, Guru? Adik seperguruan Changsheng meminta bantuan. Haruskah kita pergi atau tidak? Bagaimanapun aku adalah gurunya. Jika aku menutup mata, itu akan bertentangan dengan tugasku sebagai seorang guru. Bagaimana kalau begini? Kau lakukan perjalanan untukku, dan berikan pedangnya kepada saudara muda Cheng San. Guru, mengapa Anda tidak pergi sendiri? Jika aku pergi, bagaimana jika aku terluka oleh dampak dari pertarungan mereka? Murid-muridku yang terkasih, kalian harus mengerti prinsip menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Cepat pergi. Guru, saya pikir adik seperguruan Changsheng kebiasaan berhati-hati dipelajari dari Anda kan? Juga, ingat ini. Di hadapan Dewa Iblis, jangan pernah katakan bahwa kau dan Cheng San adalah muridku. Jika Cheng San tidak bisa menang, Dewa Iblis tidak akan membalas dendam padaku. Aku benar-benar terlalu cerdik. Zheng Yuanshan. Bagaimana dia bisa muncul? Bukankah dia sudah mati? Orang tua ini tidak benar. Dibandingkan dengan yang ada di Gunung Siu, matanya berbeda. Aura di tubuhnya juga salah. Itu dipenuhi dengan darah dan kejahatan. Li Changsheng, kau bukan anak bodoh. Tubuh ini hanya sedang sementara dihuni oleh ini. Salam Dewa Iblis. Salam Dewa Iblis. Dewa Iblis. Anda bukan Zheng Yuanshan. Anda adalah Dewa Iblis. Sungguh aroma yang harum. Manusia yang telah berkultivasi selama 200 tahun. Persis seperti tungku dupa tingkat atas yang kucari. Aku ingin menjinakkanmu. Dewa Iblis. Jangan sombong. Selama aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkanmu menimbulkan masalah. Leluhur segala binatang. Yang mulia tidak tahu mengapa kau melompat keluar. Dan yang mulia ini tidak punya waktu untuk mengurusimu. Saat ini, aku hanya ingin mengambil nyawa Li Changsheng. Apakah aku berselingkuh darimu? Mengapa begitu kau melarikan diri dari mata Laut Utara? Kau langsung mendatangiku. Dendam apa, kebencian apa ini? Kau mungkin bisa menipu orang lain. Tetapi kau tidak bisa menipu yang mulia ini. Yang mulia ini sudah merasakan bahwa kau adalah ahli manusia tingkat atas. Alasan kau mengasingkan diri di Gunung Sio adalah untuk menyembunyikan kekuatanmu dan bertindak diam-diam. Benarkah begitu? Aku benar-benar tidak bisa membodohimu. Li Kanxiang, aku salah menilaimu. Bahkan jika kau seorang ahli lalu kenapa? Orang-orang tak berguna tidak bisa diubah. Kau tetap tidak pantas untuk nona muda ini. Li Changsheng, yang mulia Dewa Iblis telah tiba. Menawarkan leher Anda untuk disembelih adalah satu-satunya pilihan Anda. Li Kanxiang, berlututlah. Yang mulia Dewa Iblis, Li Kanxiang baru saja mempermalukan aku dan Xiain. Anak ini memiliki artefak magis tertinggi. Yang mulia Dewa Iblis, mohon jangan menahan diri. Senior, anjing tua Dewa Iblis itu memprovokasi Anda seperti ini. Mengapa Anda tidak segera membunuhnya? Tunggu sebentar.
Token perintah guru saya. Guru saya seharusnya sudah melihatnya. Mengingat kecepatan guru saya The yang film was melesat di awan. translated Dia and seharusnya narrated sudah by tiba M sekarang. Media. Mengapa dia belum muncul juga? Jadi kau sedang menunggu bala bantuan. Yang mulia ini tidak akan memberimu kesempatan itu. Li Changsheng. Mati. Tunggu sebentar. Li Changsheng. Jika kamu takut, katakan saja. Yang mulia Dewa Iblis, bagaimanapun dia adalah sosok yang telah ada puluhan ribu tahun yang lalu. Mati di tangan Yang mulia Dewa Iblis bukanlah hal yang memalukan. Ketika Yang mulia Dewa Iblis bertindak, itu selalu cepat dan tegas. Yakinlah, dalam sekejap mata, kepalamu akan menggelinding. Senior, cepat dan serang. Anjing tua Dewa Iblis itu akan buang air besar di atas kepalamu. Menghadapi lawan sekuat Dewa Iblis, kita harus menyerang dengan satu pukulan mematikan. Jika tidak, kita akan dirusak oleh energi iblisnya, dan kita akan jatuh ke jalan iblis. Kakak senior, Mereka punya bala bantuan. Apa yang perlu ditakuti? Ilmu bela diri Yang mulia Dewa Iblis tiada tandingannya di dunia. Jika 1000 orang datang, 1000 orang akan mati. Itu hanya akan menjadi satu mayat lagi. aku tahu itu. Guru tidak akan meninggalkanku, yang hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Kakak senior, mengapa harus kau? Di mana guru? Guru berkata, dia takut terlibat. Dan menyuruhku mengantarkan pedangmu kepadamu. Karena pedangnya sudah diantar, maka kakak seperguruan akan pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik, adik seperguruan Changsheng. Guru menginstruksikan, agar kau tidak mengatakan bahwa kau adalah muridnya. Ingat ini baik-baik. Sialan, jadi kau benar-benar akan berdiri dan melihatku mati. Kau orang tua, jika kau tidak punya hati, maka jangan salahkan aku, karena tidak adil. Dewa Iblis, aku adalah murid dari Dewa Abadi Taishan, dari Sekte Padang Roh. Semua keterampilan yang kumiliki, diajarkan olehnya. Orang tua itu sebenarnya, seorang master tak tertandingi di dunia. Saat ini, dia berada di Sekte Padang Roh. Alamatnya adalah Gunung Fantun di Siswau. Gua ketiga di sebelah timur. Dewa Iblis, mengapa kau tidak mengejar guru saya? Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Jadi kebiasaan melekat pada kehidupan dan takut mati ini diajarkan oleh gurumu. Kau berniat memancing Tuan Dewa Iblis ke Sekte Pedang Roh, lalu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Skema memancing harimau keluar dari gunung. Tuan Dewa Iblis tidak akan termakan tipuan itu. Senior, tidak ada jalan keluar sekarang. Cepat gunakan pedang Anda untuk menyerangnya. Senior, jika kamu tidak bertindak sekarang, setelah Dewa Iblis selesai mengumpulkan kekuatan, itu akan menjadi jurus pembunuh penghancur dunia. Apakah senior akan menghunus pedangnya? Menghunus pedang atau tidak menghunus pedang, tidak ada bedanya. Hari ini, satu-satunya yang akan mati adalah kamu, Li Changsheng. Apakah kau punya permintaan terakhir untuk disampaikan? Mengingat bahwa kita pernah memiliki pertunangan. Aku akan membantumu memenuhinya. Li Changsheng, kau memiliki tulang agung dan mata dewa ketiga. Kau adalah tubuh fisik terbaik di dunia ini. Tubuh fisik Xing Yuanshan sudah membusuk. Setelah aku membunuhmu, Yang mulia ini akan merebut tubuhmu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang pada akhirnya akan melawan Dewa Iblis. Aku kultivator pengembara yang tidak berpengalaman. Aku belum punya keturunan. Jika aku benar-benar mati, maka keluarga Liku, bukankah garis keturunannya akan terputus? Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Tunggu sampai aku menyelesaikan pernikahan, baru kita bertarung. Dan biarkan aku Li Changsheng menjadi layak bagi leluhur keluarga Li. Senior, dengan musuh besar tepat di hadapan kita, bagaimana kamu masih bisa memikirkan untuk membicarakan romansa dan anak-anak? Tunggu sampai kita memenangkan pertempuran ini. Xiao dan aku, kami berdua akan menikahimu. Senior, cepat cabut pedangmu. Mencari mati. The film was translated and narrated by M Media. Xiao, Lin Xiao, mengapa kau menerima pukulan dari Dewa Iblis untukku? Aku bisa mengatasinya sepenuhnya sendirian.
Meskipun saya tidak meragukan kekuatan Anda. Tetapi segalanya dapat berubah. Jika Anda benar-benar dibunuh oleh Dewa Iblis, saya tidak akan punya kesempatan dengan Anda nanti. Wanita tua. Sungguh bodoh, karena mabuk cinta. Setelah berkultivasi selama 200 tahun, dia hampir menjadi seorang dewa. Mate dan kultivasinya musnah demi sampah ini. Leluhur tua, apakah kali ini kau melihat Li Changsheng dengan jelas? Dialah yang menyebabkan kematianmu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu mengurus keluarga Lin dengan baik. Aku belum mencicipi rasa wanita ini. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Ini semua salahku. Aku terlalu berhati-hati. Aku tidak bertindak lebih cepat. Jika aku bertindak sedikit lebih awal, itu tidak akan merenggut nyawanya. Karena kalian berdua begitu enggan berpisah, maka aku akan mengantarmu. Pergi dan bersatulah di bawah sana. Senior, hati-hati. 30.000 tahun yang lalu, 3 kemurnian menyegelmu di mata laut utara. Hari ini, Li Changsheng sama sekali tidak akan. Aku akan benar-benar melenyapkanmu. Li Changsheng menantang langit dan bumi dengan pedangnya. Senior, lepaskan beban kehati-hatian yang berlebihan. Ki pedang yang menakutkan. Dia menyerap energi spiritual antara langit dan bumi, mencuci bunga dan membersihkan pedang. Ki pedang menembus langit dan bumi. Niat membunuh mengguncang 9 langit. Tuan Dewa Iblis, gabungan upaya 3 kemurnian 30.000 tahun yang lalu, tidak memiliki aura yang begitu menakutkan. Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Kaulah yang bersikeras memaksaku melakukan ini. Anjing tua Dewa Iblis. Hari ini aku pasti akan memenggal kepala anjingmu untuk menenangkan Xiao, roh di surga. Li Changsheng, apakah kau akan mati jika tidak menyombongkan diri? Jangan berpikir hanya karena kamu menggunakan pedang dan memanggil fenomena langit. Kamu bisa menakut-nakuti Dewa Iblis. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, bagaimana mungkin kamu membiarkan wanita yang kamu cintai mati? Pamer dan menipu orang lain. Benar-benar konyol. Aku benar-benar merasa itu tidak sepadan untuk leluhur tua. Menghilangkan iblis di antara langit dan bumi. Menghunus pedang untuk menghukum roh jahat. Bajingan. Mati. Tiga kemurnian menahanku selama 30.000 tahun. Aku telah berada di mata laut utara, berkultivasi dengan tekun selama 30.000 tahun. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Kau juga tidak akan bisa. Ki pedang yang begitu kuat. Apakah aku masih tidak mampu? Ki pedangku sudah seperti pelangi. Iblis, monster hantu dan setan. Beraninya kalian datang ke dunia fana ini. Bunuh. Dewa Iblis sudah mati. Satu serangan pedang membelah Dewa Iblis, dieksekusi dengan satu serangan pedang. Mungkinkah ini kekuatan The sejati film Senior was Li? translated and Semuanya narrated sudah by berakhir. Media. Senior Lee, saya salah. Tolong jangan bunuh saya ya. Saya akan melumpuhkan kultivasi saya sendiri. Putuskan meridianmu. Enya. Aku pikir, aku akan sendirian selamanya. Sampai barusan. Kau mati saat mencoba menciumku. Aku menyadari. Aku telah bertemu cinta sejati.
maka perlakukan aku dengan baik. Ya Tuhan. Itu membuatku takut. Kau baik-baik saja. Saya memiliki jubah Dharma tingkat abadi dari senior. Tentu saja aku baik-baik saja. Lalu kau. Jika aku tidak memasukkan kematianku, bagaimana mungkin kau bisa menghilangkan kelemahanmu yang terhati-hati? Bukankah kau baik-baik saja? Senior Lee. Nona Lin. Dia hamil. Hamil. Anak siapa itu? Kau. Hanya kau di lembah orang mati yang menyentuhku saat kau menyelamatkanku. Katakan padaku anak siapa ini? Kita tidak menggunakan perlindungan saat itu. Aku benar-benar terlalu ceroboh. Apa yang kau bicarakan?